نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله سبحانه: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كتاب الله تعالى، وآخر الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, walhamdulillah, nasykurullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah, insyaallah akan kita kembali melanjutkan pembahasan kita pada kitab Tazkiyatun Nufus yang ditulis oleh Syekh Dr. Ahmad Farid hafizahullah taala. Baik, ya, alhamdulillah, sebagaimana mungkin masih kita rasakan ya betapa Allah tabaraka wa taala memberikan nikmat yang begitu besar dengan mempermudah agar kita semua bisa beribadah di bulan Ramadan. Maka mari ya kita lanjutkan berbagai macam kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan, sekalipun bulan tersebut telah berlalu, sekalipun bulan tersebut ya telah kita lewati, maka jangan sampai amalan-amalan kebaikan-kebaikan yang ada di bulan Ramadan ikut berlalu dan ikut terlewati. Ya, kita berusaha untuk beramal saleh, kita berusaha untuk meningkatkan keimanan. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan untuk peningkatan iman. Dan jangan lupakan bulan ya, di antara yang menjadi peringatan Allah Subhanahu wa taala bagi kita dengan kita melewati bulan Ramadan, Allah tabaraka wa taala menjadikan bulan Ramadan sebagai bulan pelebur bagi dosa-dosa. Satu sisi ini merupakan keutamaan, satu sisi ini merupakan kebaikan yang sangat-sangat wajib untuk kita syukuri. Akan tetapi di sini ada peringatan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita semua sadar kenapa Allah Subhanahu wa taala sampai mengkhususkan satu bulan di mana di bulan ini Allah tabaraka wa taala mengobrol ampunannya dengan begitu murahnya bagi kita semua. Ya, sebagai peringatan bahwasanya kita ini adalah hamba-hamba yang penuh dengan dosa. Kita tidak pernah melewati satu kali pun dalam kehidupan kita kecuali dalam keadaan bermaksiat atau berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, "Kullu yawmin la yu'sallahu fihi fa huwa 'id." Setiap hari yang tidak Allah Subhanahu wa taala dimaksiati di dalam hari tersebut, maka itulah hari Id. Tetapi siapa yang memiliki hari Id yang seperti ini? Setiap dari kita seringkali ya terjerumus ke dalam dosa demi dosa demi dosa, yang itu semua membuat kita menjadi orang-orang yang merugi. Ya, maka dari itu mari kita lanjutkan taubat kita, istighfar kita, permohonan ampun kita, sekalipun bulan Ramadan ya telah melewati kita semua, dan jadikan itu peringatan agar jangan sampai kita bermudah-mudahan untuk kembali lagi kepada dosa-dosa yang kita telah bertaubat darinya. Baik ya, dan insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu pembahasan yang insyaallah kalau seandainya apa yang akan kita bahas nanti kita amalkan, maka ini akan mempermudah kita, menolong kita untuk tidak bermudah-mudahan di dalam melakukan dosa-dosa. Baik, pembahasan apa tersebut? Kita masuk dalam kitab
Az-zuhdu fid dunya wa bayan haqaratiha. Pembahasan tentang zuhud di dalam kehidupan dunia dan penjelasan betapa rendah dan hinanya dunia yang kita tinggali sekarang ini. Baik. Maka sekali lagi sebagaimana tadi kita sebutkan, az-zuhud ya salah satu amal saleh. Zuhud termasuk di antara perkara yang diperintahkan bahkan dalam beberapa dalil-dalil yang akan kita bahas insyaallah, sehingga tentu saja selain manfaat-manfaat yang besar, manfaat paling utamanya tentu saja adalah kita telah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan kita berusaha untuk menjadi seorang yang zuhud. Baik. Mari kita masuk dalam kitab. Penulis hafizahullah taala langsung membawakan sebuah hadis. An Abil Abbas Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu. Ya. Sahal ibn Sahal dan ayahnya Sa'ad, keduanya adalah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka perlu kita ketahui bahwasanya ada 3 sahabat Nabi yang bernama sama. Siapa saja mereka? Yang pertama adalah Sa'ad, ayahnya Sahal, bernama Sa'ad bin Malik. Kemudian ada seorang sahabat yang bernama Sa'ad bin Malik pula. Ya, dan ada lagi yang terkenal dengan kunyahnya Abu Sa'id Al-Khudri. Beliau pun namanya sama, Sa'ad bin Malik. Ya, 3 sahabat yang bernama Sa'ad bin Malik. Baik, yang mana mereka ini adalah sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, penting ikhwan kita mengenal para sahabat Nabi. Mereka ini adalah orang-orang yang terbaik. Mereka adalah orang-orang yang Al-Quran itu turun kepada mereka, syariat turun kepada mereka, beberapa penyesuaian syariat disesuaikan dengan kehidupan mereka. Maka betapa barokahnya kehidupan para sahabat, karena mereka adalah orang-orang yang bertemu langsung dengan Nabi, beriman kepada Nabi, bahkan mereka hidup bersama Nabi, berperang bersama Nabi, ya, beramal bersama Nabi. Maka hendaknya seorang muslim yang mengembalikan urusan agamanya kepada manusia-manusia terbaik, yaitu para sahabat Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga kita sampai tak kenal sama sahabat-sahabat Nabi, ya. Harusnya kita jauh lebih kenal mereka daripada para motivator kah itu, atau orang-orang kaya lah, atau siapapun itu yang sering kali dibangga-banggakan oleh manusia zaman sekarang. Tapi mereka tidak kenal terhadap sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Ini merupakan kealfaan yang sangat-sangat besar. Baik, kembali kepada hadis. An Abil Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah datang seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Ya, perhatikan Bapak dan Ibu. Kata orang ini, dia berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku kepada sebuah amalan yang seandainya aku amalkan amalan tersebut, niscaya Allah akan mencintaiku dan manusia pun akan mencintaiku. Faqal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, izhad fid dunya yuhibbuka Allah, wazhad fima 'inda nas yuhibbuka nas. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung menjawab kepada inti dari pertanyaan yang dipertanyakan oleh sahabat ini kepada Rasulullah. Ya, kata sahabat ini, ya Rasulullah, beritahu aku sebuah amalan yang kalau aku beramal maka Allah mencintaiku, manusia mencintaiku. Langsung Nabi menjawab, izhad fid dunya, zuhudlah engkau dalam kehidupan dunia. Yuhibbuka Allah, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencintaimu. Wazhad fima 'inda nas, selanjutnya engkau pun wajib untuk zuhud terhadap apa yang dimiliki oleh manusia. Yuhibbukan nas, maka niscaya manusia pun akan mencintai dirimu. Zuhud kepada Allah, ya, dalam kehidupan dunia, maksudnya zuhud kepada kehidupan dunia supaya dapat cinta Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula zuhud terhadap apa yang dimiliki manusia. Ya, sebenarnya punya kemiripan. Zuhud dalam kehidupan dunia dan zuhud terhadap apa yang dimiliki manusia. Maka yang dimiliki oleh manusia umumnya itu apa? Dunia. Ya, kita zuhud terhadap perkara ini.
kita bahas setiap apa itu zuhud. Ya, seperti apa itu zuhud? Kalau secara keumuman makna zuhud ya tark ma la yanfa' lil akhirah. Ya, di antara yang disampaikan oleh para ulama definisi dari zuhud yang simpelnya kita sampaikan dulu, nanti akan kita detailkan. Bahwasanya zuhud adalah meninggalkan apapun yang tidak bermanfaat demi negeri akhirat. Ya, itu adalah zuhud. Baik. Maka kata Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam kehidupan dunia hendaknya kalian zuhud. Tinggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Ya, tinggalkan perkara-perkara yang sekiranya tidak bisa memberikan manfaat bagi kita dalam kehidupan akhirat kita. Itu adalah zuhud. Ya. Dan zuhud dalam kehidupan atau apa yang dimiliki oleh manusia artinya sama. Kita pun tidak perlu ya berlebih-lebihan di dalam mencari-cari apa yang dimiliki oleh manusia. Apakah harta mereka, atau seringkali manusia itu begitu sangat mendambakan, menginginkan pujian, ingin apresiasi, ingin validasi, ya. Tapi oleh karena itu betapa banyak orang-orang yang sedikit-sedikit dia posting apa yang dia kerjakan, kan? Tapi kelihatan, ya, betapa banyak orang-orang yang sulit bagi dia jika tidak mendapatkan perhatian manusia kepada dirinya. Ya. Maka seorang yang zuhud tidak demikian adanya. Dia tidak peduli terhadap apa yang dimiliki oleh manusia. Dia tidak peduli terhadap pujian-pujian manusia karena dia tahu apa yang lebih bermanfaat daripada itu semua. Itu apa? Pujian Allah, ya, sanjungan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, kepada mereka yang selalu senantiasa berzikir, kepada mereka yang selalu senantiasa berharap kepada Allah, mereka yang mentauhidkan Allah, mereka yang beramal untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka seorang yang zuhud lebih memilih hal tersebut daripada pujian-pujian manusia. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Izhad fid dunya yuhibbukallah, wazhad fi ma 'indan nas yuhibbukan nas." Zuhudlah engkau dalam kehidupan dunia, Allah akan mencintaimu. Zuhudlah engkau terhadap apa yang dimiliki oleh manusia, manusia akan mencintaimu. Ya, ini merupakan hadis yang hasan diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan yang selainnya, ya, dengan sanad-sanad yang hasan. Wa hadzal hadits yadullu ala anna Allah yuhibbu az-zahidin fid dunya. Maka hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya Allah tabaraka wa taala mencintai orang-orang yang zuhud di dalam kehidupan dunianya. Wa qala idza kanat mahabbatullah hiya afdalul maqamat, faz-zuhdu fid dunya huwa afdalul ahwal. Ya. Dan para ulama mereka mengatakan, jika seandainya kecintaan Allah tabaraka wa taala ini merupakan kedudukan yang paling tinggi, kedudukan yang paling utama, kita ketahui bahwasanya di antara yang harus kita kejar, yang harus kita usahakan yaitu apa? Cinta Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah mencintai kita, maka Allah tabaraka wa taala akan menjadi wali bagi kita. Allah Subhanahu wa taala yang akan menjadi wakil bagi kita, sehingga kita bisa menyerahkan segala sesuatu sepenuhnya kepada Allah. Apa-apa kita ditolong Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun usaha kita, maka Allah Subhanahu wa taala yang akan menolong kita. Ya, dan berbagai macam kecintaan Allah akan jaga kita dari kesesatan, Allah jaga kita dari kesyirikan, Allah jaga kita dari akhlak yang buruk. Ya, maka itu merupakan nikmat yang sangat besar ketika seorang mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya cinta Allah Subhanahu wa taala adalah tempat yang tertinggi, tempat yang terbaik yang harus kita usahakan, maka zuhud fid dunya, seseorang berhasil untuk mengamalkan zuhud di dalam kehidupan dunia, huwa afdalul ahwal. Ini merupakan kondisi yang paling afdal yang harus diusahakan oleh seorang hamba. Karena dengan kondisi inilah dia bisa meraih cinta Allah Subhanahu wa taala. Baik. Fazuhdu, ya, maka apa makna dari az-zuhud? Huwa insirafur raghbah 'an syai' ila ma huwa khairun min. Baik, kita masuk dalam pendefinisian zuhud yang pertama yang disampaikan oleh penulis di sini. Maka yang namanya zuhud huwa insirafur raghbah, memalingkan keinginan, anisyai dari sesuatu, ila ma huwa khairun min, kepada sesuatu yang lebih baik lagi. Itu makna zuhud. Ya, itu makna zuhud yang pertama yang kita dapati lagi, ya,
penjelasan makna zuhud yang lainnya dari ulama yang lain. Intinya di dalam pendefinisian yang pertama ini dikatakan yang namanya zuhud ketika seseorang berhasil memindahkan keinginannya kepada satu perkara untuk perkara yang jauh lebih baik untuk dirinya. Misalnya, seseorang begitu menginginkan kendaraan yang baru, ya, dengan harga sekian-sekian, pengen motor baru misalnya, motor yang lama ini udah ketinggalan zaman, udah nggak kayak tetangga-tetangga yang lain, ya, yang motornya lebih bagus daripada motor kita misalnya. Akhirnya dia berusaha sekuat tenaga untuk bisa menabung dan bisa membeli motor yang baru. Setelah Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu rezeki untuk dirinya, ternyata dia berpikir lagi, ya, saya belum pernah umroh nih, misalnya. Belum pernah saya ziarah ke Baitullah Al-Haram, dan ternyata keutamaan umrah itu sangat besar, banyak sekali keutamaannya. Ya, daripada saya beli motor baru, mendingan uang ini saya pakai umroh, toh motor yang lama masih bisa saya pakai. Ya, maka inilah zuhud. Inilah yang namanya Pak, zuhud. Dia berhasil memalingkan satu perkara kepada sesuatu yang jauh lebih baik untuk dirinya. Itulah yang namanya zuhud. Ya, kurang lebih maknanya demikian sebagaimana yang disampaikan di dalam kitab. Ya, wa amal ilmu al-muthmir li hadhihi al-hal fa huwa al-ilm bi kauni al-matruk haqiran bil idafah ila al-ma'khudh. Maka adapun di antara buah, ya, yang bisa didapatkan dari kondisi seseorang mengamalkan zuhud adalah ketika dia mengetahui satu perkara, ya, yang mana yang lebih afdal daripada yang lebih buruk. Sehingga seseorang harus memiliki keilmuan perkara ini. Contohnya tadi, yang dia punya sebagian uang, kalau dibandingkan motor baru dengan pergi umroh, jelas jauh sekali, ya. Karena apa? Karena dia masih punya motor yang bisa dia pakai. Tetapi kalau dia pergi umroh, maka pahala bisa dia dapatkan. Satu rakaat sholat di Masjidil Haram di Makkah, ya, atau bahkan di tanah haram, sebagaimana pendapat para ulama, semua tanah haram, ya, sekalipun di luar Masjidil Haram, selama masih dalam tanah haram maka nilainya 100.000 sholat. Ya, satu sholat nilainya sama dengan 100.000 kali sholat. Ya, kalau kita punya usia saja belum tentu usia kita bisa 100.000 kali sholat. Ya, tapi orang datang ke sana bisa mendapatkan pahala yang begitu melimpah. Selain pahala umrohnya tentu saja. Ya, belum lagi berbagai macam kesempatan beramal bisa kita kerjakan di sana. Membaca Al-Quran, tilawah dan lain sebagainya, ya, sholat tadi. Makanya para ulama kalau menyarankan ketika kita pergi umroh, ya, yang paling diusahakan yaitu memperbanyak rakaat. Mungkin kita bisa sholat lama-lama, sekali sholat setengah jam misalnya, atau beberapa menit. Tetapi lebih diutamakan untuk memperbanyak rakaat, karena satu rakaatnya 100.000 kali lipat. Bayangkan. Ya. Umumnya kan, kalau seorang umrah pasti dia akan ziarah juga kemana? Ke Madinah. Ya. Baik. Ya, ayo ibu-ibu kita hadir di sini. Ya. Baik. Masih kedengaran? Ya. Umumnya kalau umrah kita akan ziarah ke Madinah. Kalau Madinah beda dengan Makkah, ya, yang masuk ke dalam hadis 1.000 rakaat dalam satu sholat itu adalah betul-betul di dalam masjid. Ya. Kalau kita sholat di luar masjid, sholat di hotel atau di masjid yang sekitaran Masjid Nabawi, maka tidak mendapatkan keutamaan tersebut. Tapi tetap, ya, ada kesempatan besar bagi kita untuk beramal. Kita bisa berziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun masalah Allah, ya, Allah alam, Anda sendiri tidak mendapatkan hadis yang betul-betul kuat tentang keutamaan Allah ini, ya. Hanya sekedar pujian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada mereka para sahabat yang ketika itu beribadah di tempat tersebut. Ya, tidak ada keutamaan khusus sebetulnya yang sahih, yang rajih tentang Raudhah. Maka keutamaan Raudhah sama dengan keutamaan semua Masjid Nabawi. Ya, selama kita berada di dalam masjid, keutamaan yang didapatkan sama dengan keutamaan Raudhah. Ya, banyak kaum muslimin mereka sampai bersusah-susah, ya, agar bisa sholat di dalam Raudhah. Padahal kan cukup sulit, ya, sholat di sana.
Ya, padahal semua Masjid Nabawi sama keutamaannya. Ya, beribadah di semua area Masjid Nabawi keutamaannya sama dengan Raudhah. Ya, hanya saja kita begitu dekat ya dengan makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita pun bisa berziarah, sebetulnya tidak perlu masuk ke Raudhah, tapi dari pintu ziarah dan lain sebagainya. Maka ini keutamaan yang begitu besar. Ya, ini keutamaan yang begitu besar. Seseorang lebih memilih keutamaan ini daripada dunia, berarti dia apa? Zuhud. Ya, berarti dia zuhud. Tapi dia bisa beli oleh-oleh untuk keluarganya, itu pun amal soleh, ya. Termasuk di antara amalan baik dan lain sebagainya. Ya, membahagiakan keluarga dengan oleh-oleh dan lain sebagainya. Baik. Maka seorang muslim harus punya kemampuan untuk memilah mana yang baik, mana yang lebih baik. Ya. Ketika seseorang memilih yang lebih baik, berarti dia sudah bersifat dengan sifat zuhud. Faman 'arafa anna ma 'inda Allah baqin wa anna al-akhirah khairun wa abqa kama anna al-jawhar khairun wa abqa min al-thalj. Maka barang siapa seseorang memiliki kemampuan untuk mengetahui bahwasanya apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah sesuatu yang betul-betul kekal, abadi. Wa anna al-akhirah khairun wa abqa, dan kita ketahui bahwasanya apa yang ada di negeri akhirat itu jauh lebih baik dan jauh lebih kekal. Ya. Apa yang ada di negeri akhirat itu lebih baik, lebih kekal. Kama anna al-jauhar, sebagaimana perumpamaan al-jauhar, permata, itu jauh lebih baik dan jauh lebih kekal. Ya, maksudnya tidak mudah hancur jika dibandingkan dengan apa? Thalj, ya, es batu. Maka itu perumpamaan apa? Akhirat dengan dunia. Akhirat itu seperti permata, ya, yang sulit untuk hancur dan begitu indah dan sangat-sangat berharga, sangat-sangat mahal sekali. Dunia itu laksana es batu, yang kadang-kadang es batu ini memang dipahat sedemikian rupa sehingga seperti berlian. Padahal kena panas dia akan mencair meleleh. Itulah dunia. Ya. Baik. Fadunya kathalj al-mawdu fi syams la yazalu fi dhuban ila al-inqirad. Ya. Maka dunia itu laksana es batu yang diletakkan di bawah cahaya matahari yang terus-menerus dia mencair, yang akhirnya dia pun akan musnah, akan hilang. Wal akhirah kal jauhar alladzi la fanaa lah. Dan negeri akhirat laksana jauhar, laksana permata yang tidak akan pernah hancur, ya, yang tidak akan mudah hancur. Seperti apa? Seperti es batu. Maka ketika seorang muslim lebih memilih akhirat daripada dunia, inilah zuhud. Ya. Inilah kebaikan, inilah kecerdasan yang sebenarnya. Inilah kemampuan seseorang untuk bisa memahami yang sebenarnya. Dalam perkara dunia saja. Ya, kan kita pun memilih-milih mana yang paling bagus, ya enggak? Mau beli suatu barang, kita pilih mana merek yang paling bagus, yang paling awet, yang paling sesuai dengan harganya, kan begitu. Ya. Kenapa untuk memilih akhirat dan dunia kita begitu bodoh jadinya? Seakan-akan kita nggak punya ilmu, ya. Seakan-akan kita nggak ngerti. Padahal jelas-jelas apa yang ada di negeri akhirat itu jauh lebih baik, itu jauh lebih menguntungkan, itu jauh lebih memberikan kebaikan daripada apa yang ada di dunia. Baik. Wa biqadri al-yaqin bitafawut baina dunya wal akhirah taqawwa rabba fil bay'. Maka tergantung dengan keyakinan seseorang terhadap perbedaan yang jauh antara dunia dan akhirat, maka semakin kuat pula yang keinginan seseorang untuk lebih memilih akhirat. Ya, artinya apa? Harus belajar kita. Kita harus tahu, cari tahu lagi apa sih keunggulan, keutamaan negeri akhirat. Apa sih keutamaan jika seseorang lebih mengutamakan ibadah dalam kehidupan dunianya? Apa sih keutamaan kalau seseorang bahkan berani, ya, meninggalkan perkara-perkara dunia, apalagi yang haram, ya. Perkara yang haram itu sudah nggak ada lagi tawar menawar, ya, nggak ada lagi kata-kata kalimat kalau saya nggak gini nanti gimana saya hidup. Loh, kita hidup selama ini siapa yang kasih kehidupan? Allah. Sekarang kita mau beralasan supaya bisa hidup melaksanakan apa? Kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Cari dunia dengan cara-cara yang haram.
cari dunia dengan cara-cara yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itulah seseorang yang tidak bisa memilah mana yang lebih baik, yang mana yang baik dan mana yang buruk. Itulah seseorang yang entah kemana kecerdasannya, ya, sehingga mereka lebih memilih perkara-perkara dunia daripada perkara akhirat. Wa qad badaha al-Qur'an az-zuhda fid dunya wa dhamma ar-raghba fiha. Dan Al-Qur'anul Karim datang dalam beberapa ayat-ayat, dalam banyak ayat, baik dalam bentuk al-madh, ya, pujian bagi mereka yang berhasil zuhud dalam kehidupan dunia, dan adzam, celaan bagi mereka yang lebih memilih untuk bersenang-senang di dalam kehidupan dunia. Faqala ta'ala, di antaranya Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, bal tu'thiruna al-hayata dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Surat apa ini? Al-A'la, ya. Sampai isma rabbikal a'la. Kata Allah tabaraka wa ta'ala, bal tu'thiruna al-hayata dunya, akan tetapi kalian itu jauh lebih mengikuti, ya, mendatangi kehidupan dunia. Ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan peringatan dari Rabbuna Jalla wa'ala, bahwasanya keumuman manusia hidupnya itu jauh lebih mengutamakan dunia. Kalah dia sama dunia. Itu tadi, keluarlah ucapan-ucapan, kalau nggak gini dapur saya tidak ngebul, katanya. Padahal dari dulu yang buat dia dapur dia ngebul apa? Rizki Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena kemampuannya. Kalau nggak gini saya nggak bisa makan. Anda makan apapun itu semua datang dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seseorang sudah ditetapkan 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, ya. Rizki masing-masing manusia sudah Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan. Manusia seringkali mengira kalau seandainya dia cari rizki tambahan dengan cara-cara yang haram, maka rizki dia akan bertambah. Padahal bagaimana? Mau kita cari rizki dengan cara halal, mau kita cari rizki dengan cara haram, kita mati nanti rizkinya segitu, tidak akan berubah, tidak akan bertambah sama sekali, tidak akan bertambah. Bedanya kalau mereka cari rizki dengan cara halal dapat pahala, mereka cari rizki dengan cara haram, mereka mendapatkan dosa. Itu bedanya. Oleh karena seorang muslim harusnya yakin terhadap apa yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan untuk dirinya. Banyak orang-orang yang tertipu dengan ucapan, kan kita itu harus bekerja, kan kita itu harus ikhtiar. Betul, ikhtiar, bekerja. Tapi ketakwaan itu harus ada di atas itu semua. Artinya apa? Kalaupun mau berikhtiar, kalaupun mau bekerja, jangan menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kan kalau gitu saya nggak bisa kerja, Ustaz. Kalau saya ikut kalau saya ikut aturan agama, betul-betul ikut aturan agama, susah cari kerja. Kata siapa? Ya. Kadang-kadang kita mengkerdilkan diri kita mengkerdilkan kemampuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita bahas bagaimana prinsip orang-orang yang zuhud. Mereka sama sekali tidak khawatir, ya, terhadap apa yang sudah Allah tetapkan untuk dirinya. Ikhtiar. Dan jangan lupa untuk apa? Tawakal. Kadang-kadang kita mengandalkan ikhtiar saja. Orang-orang mengatakan ikhtiar dulu baru tawakal. Salah. Tawakal itu dari awal kita ikhtiar, kita sudah tawakal sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ikhtiar kita bahkan itu adalah tawakal kita. Sampai ketika kita sudah betul-betul tidak bisa lagi melakukan apa-apa, sempurnakan lagi tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul-betul mentok, tidak bisa lagi mengerjakan apa-apa. Karena kita memiliki kebutuhan yang mendesak misalnya. Di sanalah kita betul-betul bertawakal, meminta, berdoa, bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani beban kepada makhluk kecuali apa yang mereka mampu. Ya, kita itu hanya kurang syukur saja. Kita itu hanya kurang qanaah saja. Kalau kita punya sifat-sifat ini, maka ya segala sesuatu akan terasa melimpah, terasa banyak, ya, terasa barokah setiap apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita semua. Apalagi kita tinggal di negeri yang masya Allah, ya. Segala macam bisa menjadi makanan, segala macam bisa menjadi sumber penghidupan. Ya, harusnya kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Sebagian saudara kita di Afrika, di tempat-tempat yang
gersang, kering. Ya, mereka betul-betul kelaparan, tetapi mereka tetap hidup. Mereka tetap menghafal Al-Quran, mereka tetap ibadah, mereka tetap beramal soleh. Ya, tetapi kita di tempat yang Allah berikan kesuburan yang begitu luar biasa menjadi orang-orang yang lalai. Ya, hati-hati. Ini semua nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita berpindah kepada ayat yang selanjutnya. Qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Turiduna 'aradad dunya wallahu yuridul akhirah." Ya, di dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ke-26. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalian itu menginginkan 'aradad dunya, perkara-perkara dunia. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala menginginkan untuk kalian negeri akhirat. Ya, akhirat yang jauh lebih indah, jauh lebih baik, jauh lebih luar biasa. Baik, ingat pernah kita bahas sebelumnya bahwasanya ahli surga yang paling rendah, baik, orang yang paling terakhir masuk surga, orang yang paling banyak dosanya nih, orang yang paling banyak maksiat tapi dia masih bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika dia dikeluarkan dari neraka, dimasukkan ke dalam sungai kehidupan, ya, dia hidup lagi dalam kondisi utuh karena sebelumnya sudah hancur lebur, ya, disiksa di dalam neraka. Tapi dimasukkan ke dalam sungai kehidupan, muncul lagi dalam kondisi utuh, ya, diperlihatkan kepada dia surga. Baik, diperlihatkan kepada dia surga. Ternyata dia dapat di surga sudah penuh. Padahal itu hanya dikhayalkan kepada dirinya. Baik, kata dia, cukup dekatkan aku saja kepada pintu surga, wahai Rabb, aku sudah senang. Kata Allah, tidak, kau akan masuk ke dalamnya. Ya, dan engkau akan mendapatkan, terus kata Allah SWT dalam hadis yang lain, apakah engkau ridha mendapatkan apa yang didapatkan oleh raja-raja dunia? Ya, orang terkaya di dunia sekarang. Baik, kata Allah Subhanahu wa taala, harta yang mereka miliki diberikan kepadamu. Kau ridho tidak? Tentu saja kau ridho, wahai Rabb. Kata Allah apa? Engkau akan mendapatkan 10 kali lipatnya. Bahkan lebih kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, lihat. Sekaya-kaya orang di dunia tidak akan pernah melampaui seburuk-buruk seorang muslim. Ya. Tapi kita kadang-kadang gak yakin terhadap hal ini. Ya. Bayangkan apalagi seorang muslim yang dia taat sama Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim yang berusaha untuk taubat terus kalau dia buat maksiat. Ya, bagaimana Allah akan memuliakan dirinya nanti di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Muslim yang banyak maksiat saja Allah hargai tauhidnya, keimanannya dengan penghargaan yang jauh lebih besar daripada apa yang Allah berikan kepada orang-orang kafir sekarang di dunia. Tapi kita nggak yakin sama ini. Ya, ibadahnya masih asal-asalan, maksiat terus jalan, dinasihati susah, ya. Ini kondisi kita. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyiapkan sesuatu yang sangat-sangat luar biasa di negeri akhirat nanti. Baik. Kemudian Allah Tabaraka wa taala berfirman, ya, di dalam, kalau yang tadi surat apa? Salah yang tadi Al-Anfal ayat ke-67, ini baru surat Al-Ra'd ayat ke-26. Baik. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa farihu bil hayatid dunya wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata'." Kata Allah Tabaraka wa taala, manusia itu kebanyakan mereka merasa berbahagia, merasa senang dengan kehidupan dunia. Padahal apa kata Allah, "Wa mal hayatud dunya fil akhirah illa mata'." Padahal kehidupan dunia jika dibandingkan dengan kehidupan akhirat tidak lebih daripada hanya sekedar apa? Permainan-permainan atau hanya sekedar hiasan-hiasan. Sering kita sampaikan, hiasan itu penting tidak sih sebetulnya? Ya. Hanya sekedar membuat misalnya bangunan dihias, bangunan ini gitu ya. Apa yang kita dapati? Ya kelihatannya indah, bagus. Tapi kalau nggak ada hiasan tersebut, apakah bangunan ini tetap berfungsi? Tetap berfungsi. Nah itulah dunia. Sesuatu yang terlihat indah, terlihat bagus, menghiasi berbagai macam hal. Padahal kalau nggak ada pun nggak apa-apa. Itu dunia. Padahal kalau kita nggak punya pun, perkara dunia ini tidak akan mengganggu kita. Ya, bangunan yang indah apa? As-salatu imaduddin, dikatakan yang namanya salat adalah tiangnya agama. Ada rukun Islam, dikatakan rukun itu artinya apa? Rukun fondasi. Ya, ada rukun iman, fondasi keislaman, fondasi keimanan. Itu adalah bangunan-bangunan inti dalam satu bangunan.
Kalau nggak ada perkara-perkara ini, bagaimana satu bangunan runtuh, hancur? Manusia dengan segala kekurangannya lebih memilih hiasan daripada inti bangunan. Ya, oleh karenanya sampai kita tertipu dengan hal tersebut. Wal ahadits fi dzamid dunya wa bayani haqaratiha 'inda Allah katsiratun jiddan. Adapun hadis-hadis yang menjelaskan tentang bagaimana tercelaknya dunia, bagaimana rendahnya dunia di sisi Allah Subhanahu wa taala sangat banyak sekali. Fa fi sahih Muslim, dan di antaranya apa yang diriwayatkan di dalam Sahih Muslim, an Jabir radhiyallahu anhu, dari Jabir radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam marra bis-suq wan nas kanafatayhi. Satu waktu, kata Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melewati pasar. Sedangkan manusia, yakni para sahabat, ada di samping kiri kanan beliau. Ini yang diantara yang seringkali dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhu. Kalau melihat Nabi keluar dari rumahnya, maka mereka akan segera bergegas mendekati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi perlu diketahui, sahabat-sahabat yang tinggal di kota Madinah, sahabat yang bersinggungan langsung dengan kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka tidak diizinkan untuk banyak bertanya. Ya, mereka ini tidak diizinkan untuk banyak bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di antara faedahnya supaya tidak muncul hukum-hukum yang baru yang tidak ada sebelumnya dan itu membebani mereka. Jadi mereka hanya diperintahkan, udah contoh aja Rasulullah. Sehingga yang mereka lakukan, lihat Nabi keluar diikuti, Nabi ngapain diikuti, Nabi nanti bilang mengajarkan sesuatu didengarkan, dihafalkan oleh mereka. Ya sebagaimana yang kita lihat sekarang. Oleh karenanya para sahabat berlomba-lomba untuk bisa masuk ke rumah Rasulullah SAW. Ya, di antaranya siapa? Ummu Sulaim Rumaisah. Ya, beliau sangat ingin sekali agar putranya siapa? Anas bin Malik mendapatkan ilmu banyak dari Rasulullah SAW. Dibawa Anas masih kecil ke Rasulullah SAW. Kata Ummu Sulaim, ibu yang begitu luar biasa, yang mengatakan, ya Rasulullah, anakku ini punya kecerdasan. Kalau dia belajar banyak dari engkau, pasti dia akan mendapatkan banyak ilmu. Dan betul, ya, Anas bin Malik termasuk di antara sahabat yang meriwayatkan lebih dari 1000 hadis dari Rasulullah SAW. Ya, maka kata Ummu Sulaim, jadikan dia sebagai pembantu, bukan minta sebagai murid. Ya, tapi apa? Jadikan sebagai pembantu. Kalau murid mungkin cuma ketemu pas belajar aja, tetapi Ummu Sulaim pengen Anas betul-betul mendampingi Nabi SAW. Ya, dan itu diterima oleh Rasulullah SAW. Anas masih kecil, dibawa masuk ke rumah Rasulullah SAW, membantu Nabi dalam banyak hal. Ya, sampai-sampai Rasulullah yang memberitahukan kepadanya tentang rahasia-rahasia pribadi. Sehingga Ummu Sulaim betul-betul memperingatkan kepada Anas, jangan sampai rahasia-rahasia pribadi Rasulullah kamu kasih tahu kepada orang lain. Ya, begitu dekatnya. Nah, para sahabat begitu dekat sekali sama Rasulullah, ingin dekat. Beda halnya dengan sahabat-sahabat yang mereka itu datang dari luar, yang sengaja datang ke Madinah untuk belajar. Nah, mereka ini banyak bertanya kepada Rasulullah dan mereka diizinkan. Ya, mereka yang tinggal cuma setahun di Madinah, 2 tahun di Madinah, kemudian pulang lagi ke negerinya untuk berdakwah. Maka mereka diizinkan oleh Rasulullah untuk banyak bertanya. Kembali kepada hadis, marra bisuq wan nas kana fatai. Rasulullah pernah melewati satu pasar sedangkan para sahabat berada di samping beliau. Famara bijadin asak mayyit fatanawalahu fa'akhadha bi udhuni. Ya. Rasulullah melihat ada seekor anak kambing asak, ya asak itu yang terpotong telinganya, mayyit, dan dia mayyit, bangkai. Ya. Fatanawalahu, maka Rasulullah pun mengambilnya. Fa'akhadha bi udhuni, mengambil telinganya yang satunya yang tidak terpotong. Faqala ayyukum yuhib an hadha lahu bidirham. Kata Rasulullah berkata kepada para sahabat yang mengikuti, siapa di antara kalian yang mau untuk membeli seekor anak kambing yang sudah menjadi bangkai, yang dia cacat ini, ya, dengan 1 dirham. Nah, 1 dirham itu berapa ini? Ada yang tahu itu? Berapa gram perak gitu ya? Pokoknya lumayan. Ya. Kata Rasulullah SAW,
Siapa yang mau? Beli ini 1 dirham saja. Apa kata para sahabat? Man nuhib annahu lana bi syai'in wa ma nasna' bihi. Ya Rasulullah, tentu saja kami tidak menginginkan perkara tersebut, ya, atau bangkai tersebut. Sedikit pun kami tidak ingin. Memangnya apa yang bisa kami lakukan dengan bangkai itu? Qala atuhibbuna annahu lakum? Sekarang gini aja. Ini gratis, gak usah bayar. Mau gak kalian mendapatkannya? Qalu, para sahabat mengatakan, wallahi law kana hayyan kana aiban fihi li'annahu asad fa kaifa huwa mayyit. Kata para sahabat, demi Allah wahai Rasulullah, seandainya pun dia masih hidup, maka ini adalah anak kambing yang cacat. Ini mati wahai Rasulullah. Ya, ini sudah menjadi bangkai. Apa yang bisa kami dapatkan darinya? Ya, artinya nggak mau sekalipun dikasih gratis. Ya. Faqala wallahi, maka Rasulullah mengatakan, wallahi la dunya ahwan 'ala Allah min hadza 'alaikum. Kata Rasulullah SAW, demi Allah, dunia ini, dunia Allah, yang di dalamnya ada emas, di dalamnya ada apa lagi? Emas cair, itu minyak, ya, yang sangat-sangat diperebutkan oleh manusia zaman sekarang. Di dalamnya ada perak, di dalamnya ada berbagai macam kemegahan-kemegahan dunia, keindahan-keindahan dunia. Kata Rasulullah, dunia ini itu jauh lebih terhina daripada anak kambing bangkai ini di sisi Allah bagi kalian. Ya, lihat kata Rasulullah SAW. Tapi ikhwan, kita ini sekarang sedang mengejar sesuatu yang lebih hina daripada bangkai kambing tadi. Ya, kita ini sekarang sedang tergila-gila terhadap perkara yang jauh lebih hina bahkan daripada bangkai anak kambing yang cacat tadi. Ini kata Rasulullah SAW. Baik, ya, oleh karenanya jangan sampai kita terlalu terlena dengan dunia. Ya, jangan sampai kita merasa kalau nggak punya dunia kita telah habis dan seterusnya. Ya, berputus asa dan lain sebagainya. Tidak, dunia itu tidaklah lebih baik daripada perkara tersebut. Baik, kita bahas lagi hadis yang lain. Wa fihi, demikian pula diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam hadis yang lainnya. Aidan 'anil Mustawrid ibn Shaddad al-Fihri, diriwayatkan dari Al-Mustawrid ibn Shaddad al-Fihri. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau mengatakan, mad dunya fil akhirah illa mithlu ma yaj'alu ahadukum usba'an fil yammi falyanzur bima yarji'. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah dunia jika dibandingkan dengan akhirat seperti ketika kalian memasukkan jari kalian ke dalam lautan. Baik. Kemudian kalian menariknya kembali. Falyanzur bima yarji'. Ya. Maka hendaknya dia lihat berapa banyak dunia yang menempel, air yang menempel di jarinya tersebut. Ya, Bapak, kalau di laut nanti coba masukin celupkan tangan ke air, ya, air laut, kemudian dilihat seberapa banyak yang nempel di sana. Ya. Dibandingkan dengan air lautan. Nah, yang nempel di jari kita itu dunia, sedangkan lautan tadi itu adalah akhirat. Perbedaan banyaknya dunia dengan akhirat. Nah, kita ini mati-matian untuk mencari yang sedikit ini. Sedangkan untuk mencari akhirat mudah. Untuk mencari akhirat itu kita tinggal ibadah, tinggal taat sama Allah Subhanahu wa taala, tinggal datang ke masjid ibadah, melaksanakan ketaatan, menjaga ketakwaan, tinggalin maksiat. Ya. Gratis untuk kita mencari akhirat. Ya, mungkin sebagian harus bayar seperti umrah tadi atau haji misalnya. Tapi itu pun tidak diwajibkan kepada kita kalau memang tidak mampu. Ya. Dan kalau seandainya kita lebih memilih perkara akhirat yang gratis, yang ringan untuk kita kerjakan, justru yang kita dapatkan jauh lebih banyak daripada mereka yang sekarang sedang mati-matian, jungkir balik, maras keringat, banting tulang. Ya. Untuk cari apa? Untuk cari yang hanya sedikit tadi. Kembalikan kepada sebelumnya, untuk mencari sesuatu yang lebih hina daripada bangkai anak kambing yang cacat. Baik. Itulah dunia. Ya, itulah dunia. Baik. Kemudian selanjutnya kata Rasulullah, ya, sallallahu alaihi wasallam, wa kharaja Tirmidzi min hadits Sahal bin Sa'ad, ya, dari hadis Sahal bin Sa'ad. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis ini adalah hadis yang sahih, ya. Baik.
Kalau beliau mengatakan, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'inda Allahi janaha ba'udatin ma saqa kafiran minha syurbatan ma." Wasahha. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang tadi kita sebutkan, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'inda Allahi janaha ba'udah." Kalau saja dunia ini berharganya atau nilainya sama dengan satu sayap nyamuk. Ya, sayap nyamuk itu ada berapa? Ada 2 apa 4 ya? Kurang lebih lah ya. Satu sayap nyamuk, kalau seandainya dunia itu berharganya sama dengan satu sayap nyamuk saja. Ya, apa kata Rasulullah SAW? Masa kafiran min hasyurbah. Allah gak akan memberikan kepada orang kafir walaupun hanya seteguk air. Baik. Artinya apa? Kenapa Allah berikan dunia kepada orang-orang kafir? Karena dunia itu betul-betul hina. Dunia itu betul-betul rendah. Kalau memang dunia itu ada berharga satu sayap nyamuk saja, Allah akan larang mereka bahkan untuk meminum seteguk air. Bayangkan, ya. Bayangkan betapa hinanya dunia. Artinya apa? Allah memberikan rezeki kepada orang-orang kafir. Allah bukakan pintu dunia kepada mereka. Kenapa? Karena itu bukanlah sesuatu yang berharga. Tetapi ujiannya seringkali kita malah justru iri. Justru kita merasa sedih, ya. Ketika melihat orang-orang kafir, mereka berpuasa, mereka memiliki dunia, mereka memiliki banyak hal. Seakan-akan kita menjadi orang yang paling sengsara, padahal kita adalah orang yang paling berbahagia dengan hal tersebut. Ya. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala justru melindungi kita dari buruknya dunia. Makanya dunia diberikan kepada orang kafir, tidak diberikan kepada kita. Baik, sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa wallahi man faqra akhsha 'alaikum." Demi Allah, bukan kefakiran yang aku khawatirkan dari kalian. Walakin akhsha an tubsata 'alaikumud dunya. Ya. Kama busitat 'ala man kana qablakum. Akan tetapi aku khawatir dunia dibentangkan untuk kalian sebagaimana Allah telah bentangkan dunia kepada orang-orang sebelum kalian. Ya, orang-orang sebelum mereka siapa? Orang kafir dari kalangan Yahudi dan Nasara. Fatanafasuha kama tanafasuha, kata Rasulullah, dan kalian berlomba-lomba mencari dunia sebagaimana orang-orang terdahulu mencari-cari dunia. Fatuhlikakum kama ahlakakum, maka dunia menghancurkan kalian sebagaimana dunia telah menghancurkan orang-orang sebelum kalian. Baik, ya ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lainnya. Yang menunjukkan apa? Dunia itu memang bagiannya orang kafir. Jangan aneh kenapa orang kafir lebih kaya, kenapa orang kafir lebih banyak hartanya. Banyak sekali orang-orang kita ya justru seakan-akan gimana ya pola pikirnya itu. Kita itu harus jangan sampai mereka yang kaya, tapi kita yang harus yang kaya. Subhanallah. Gak pernah baca hadis-hadis seperti itu. Ya. Mereka lebih khawatir kekayaan dimiliki oleh orang kafir daripada dimiliki oleh dirinya. Seharusnya seorang muslim lebih khawatir ketika Allah bukakan pintu kekayaan untuk dirinya. Ya, hati-hati. Hati-hati jangan sampai ini menjadi ujian yang sangat-sangat berat. Ya. Seorang muslim hendaknya dia zuhud. Fal-zuhdu, maka yang namanya zuhud dikatakan di sini, huwal i'rad an syai' listiqlalihi wa ihtiqarihi wa irtifa'il himmah anhu. Yuqalu syai' zahid ay qalil haqir. Ya. Maka yang namanya zuhud adalah berpalingnya seseorang dari satu perkara. Ya. Dengan cara dia meninggalkannya dan dia pun mengetahui betapa hinanya, rendahnya perkara tersebut. Dan dia selalu senantiasa berusaha untuk mengangkat himmah, mengangkat keinginan, ya, mengangkat nafsu terhadap perkara-perkara tersebut. Perkara-perkara yang rendah tadi. Ya, maka inilah di antara pendefinisian zuhud yang lain. Ketika seseorang berpaling ya dari perkara-perkara yang tidak bermanfaat, berpaling dari perkara-perkara yang sebetulnya tidak akan memberikan kebaikan untuk dirinya. Baik. Ya, dan selain itu pula perlu kita ketahui ya, maka zuhud sendiri tidak bertolak belakangnya dengan
apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepada sebagian kaum muslimin yang mereka dalam kondisi apa? Kaya raya, yang mereka memiliki pintu rezeki yang melimpah. Sebagaimana kita ketahui di antara orang yang terbaik setelah para nabi yaitu siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Dan beliau terkenal dengan apa? Dengan kekayaannya. Ya. Di antara orang-orang yang tersaksikan akan masuk surga siapa? Abdurrahman ibn Auf. Ya, seorang yang begitu pandai di dalam mencari dunia. Yang disebutkan Abdurrahman bin Auf dikatakan dalam kisah beliau tidak membawa apa-apa ya ketika berhijrah dari Makkah ke Madinah. Dan ketika sampai di Madinah ditawari oleh Ansar untuk memiliki harta, diberi ini, diberi itu. Apa kata Abdurrahman? Tidak perlu. Ya, saya tidak membutuhkan itu semua. Tunjukkan saja pasar di mana kepadaku. Ya. Dengan waktu singkat beliau sudah bisa menjadi orang kaya. Artinya apa? Apakah orang-orang ini tidak zuhud? Apakah orang-orang ini bukanlah termasuk di antara orang-orang yang zuhud? Tentu saja tidak. Mereka adalah contoh-contoh zuhud yang sebenarnya. Di mana kita ketahui Abdurrahman bin Auf menyedekahkan banyak sekali hartanya ketika kaum muslimin dalam keadaan sedang kelaparan. Ya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala kalau beliau bersedekah apa yang beliau sedekahkan semua hartanya. Tidak disisakan. Ya, tidak disisakan semua hartanya. Ketika Rasulullah tanya, mana yang kau sisakan untuk keluargamu? Ya, aku meninggalkan untuk keluargaku Allah dan Rasulnya, kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Iman yang begitu luar biasa. Ya, tetap seseorang bisa zuhud sekalipun Allah bukakan pintu dunia kepada dirinya, tetapi dia harus berhati-hati. Ya, dia harus berhati-hati. Lagi-lagi jangan lupakan hakikat-hakikat dunia yang tadi kita sebutkan. Betapa rendahnya, betapa hinanya, ya, betapa tidak berharganya dunia. Jangan sampai seakan-akan kita itu tidak bisa mendapatkan keberhasilan kalau tidak mendapat dunia. Ya, jangan sampai seakan-akan kita menganggap hidup itu hanya untuk dunia. Tidak. Kalau Allah bukakan pintu dunia, syukuri. Jadikan itu wasilah untuk mendapatkan negeri akhirat. Ya. Tidak berarti seorang yang kaya raya tidak bisa zuhud, sangat bisa. Sangat bisa sekali. Ya, ketika mereka lebih memilih untuk mengutamakan akhiratnya. Banyak orang-orang yang dengan harta justru dia menjadi orang yang banyak beramal. Ya. Apakah dengan disedekahkan ataukah dia pakai hartanya untuk membiayai keluarganya agar keluarganya menjadi orang-orang soleh, disekolahkan di sana, disekolahkan di sini, dipondokkan di sana, dipondokkan di sini, diantarkan anaknya untuk belajar di hadapan para ulama misalnya dan lain sebagainya. Sangat mungkin, ya sangat mungkin itu bisa terjadi. Ya, sehingga prinsipnya bagaimana zuhud ketika seseorang meninggalkan sesuatu ya yang tidak bermanfaat demi negeri akhirat. Ya, kurang lebih demikian sebagaimana kita sampaikan di awal. Ya, definisi zuhud atau kaidah zuhud adalah ketika seseorang berhasil meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat demi negeri akhirat. Terkadang harta bisa bermanfaat untuk negeri akhirat. Jadi tadi misalnya seorang dia mengumpulkan banyak harta. Ya, orang-orang melihatnya wah ini orang kayak kurang harta berarti sudah kaya. Padahal orang ini mungkin sedang nabung untuk membangun masjid, ya, sedang nabung untuk haji, sedang nabung untuk berbagai macam kebaikan-kebaikan itu sangat mungkin. Ya, sekali lagi tidak bertolak belakang, intinya jangan lupakan apa kaidahnya dan jangan lupakan hakikat-hakikat tentang dunia. Ya, jangan sampai kita diperbudak oleh dunia. Dan contoh yang tadi kita sebutkan jelas, ya kita tidak mendapati sedikit pun kisah bagaimana seorang Abu Bakar As-Siddiq, ya kemudian siapa lagi Utsman bin Affan, ya Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, ya, sahabat-sahabat yang kaya raya. Tidak pernah kita dapati bahwasanya mereka seperti diperbudak oleh dunia. Tidak. Ya, mereka adalah orang-orang yang betul-betul menjadikan dunia sesuatu yang rendah, yang hina, dan mereka menjadi orang-orang yang sangat-sangat mulia. Baik, ya Bapak Ibu, insyaallah itu dulu yang bisa kita bahas. Yang masih ada tentang zuhud, mudah-mudahan Allah mudahkan untuk kita bahas di pertemuan yang berikutnya. Ya, dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkan, ya, Bapak Ibu, untuk menjadi orang-orang yang zuhud, untuk menjadi orang-orang yang tidak diperbudak dunia. Kita tahu tentang hakikat dunia. Kalau Allah bukakan pintu rezeki, syukuri, ya, dan jangan diperbudak dengan rezeki tersebut. Cukup jadikan itu wasilah untuk kita lebih taat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala.
Tapi itu saja mungkin Allah alam bisa, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Ya, kita cukupkan sampai di sini kajiannya. Silakan sebelum kita tutup, barangkali ada yang mau bertanya. Ustaz, kesenangan dunia hanya kesenangan yang menipu. Kesenangan yang sesungguhnya di akhirat, di surganya Allah. Kalau kita masuk ke dalam surga bukan karena amal, karena rahmat atau kasih sayangnya Allah. Pertanyaannya, bagaimana caranya untuk mendapatkan rahmat atau kasih sayang Allah? Perkara tadi, ya, bukan artinya seseorang nggak perlu beramal, bukan artinya seseorang tidak perlu beramal untuk masuk surga. Toh masuk surga dengan rahmat Allah, bukan. Artinya apa? Amalan kita itu tidak akan pernah cukup jika dibandingkan dengan bayaran Allah kepada kita. Itu maknanya. Ya. Sedangkan apakah kita harus beramal? Harus. Ya. Jadi kalau pertanyaannya bagaimana supaya dapat rahmat dan kasih sayang Allah, ya beramal. Jadi amalan ini untuk memancing rahmat Allah. Tapi rahmat Allah Subhanahu wa taala itu jangan dikira sebanding dengan amalan kita, tidak. Rahmat Allah itu berkali-kali lipat jauh lebih besar. Ibaratnya kalau seorang beribadah, seorang bekerja untuk Allah, ya sering kita sampaikan, mau nggak ya kita seperti orang yang ditawari begini, mau nggak bapak kerja nyapu masjid misalnya, cukup nyapu masjid aja, ya sehari sekali lah ya, atau berapa kali biasanya nyapu masjid, 2 kali lah, pagi sama sore misalnya, tapi bayarannya 10 miliar sebulan. Nah seperti itu gambarannya, ya kurang lebih. Seorang kita itu beramal dengan amalan yang kita anggap capek, capek, berat dan lain sebagainya, walaupun mungkin kalau sudah dijalani kita rasakan ringan. Ya seperti saum contohnya kemarin seakan-akan berat ya, tapi kalau sudah dijalani ringan. Nah itu bayaran Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat besar. Makanya kata Allah, kalian itu gak bisa masuk surga dengan amal. Maksudnya amalan kita itu gak cukup, maksudnya gak sesuai dengan bayarannya. Tapi tetap kita harus beramal. Ya, tetap kita harus beramal. Dan amalan inilah yang nantinya akan memancing rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, amalan-amalan inilah yang nantinya akan mendatangkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang membuat kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu Bapak, insyaallah. Wallahu a'lam. Ada lagi yang bertanyakan? Cukup insyaallah ya Pak. Baik, kalau sudah cukup mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita tidak hanya di masjid ini saja, ya, tetapi kita berkumpul terus sampai di surga nanti bersama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Adapun saya, maka saya bertawab kepada Allah dari segala kesalahan dan saya mohon maaf dari segala kekurangan. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.